Halo pemirsa, Simpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat yang terjadi selama satu pekan terakhir bersama saya, Seli Siregar. Jokowi tunjukkan aturan soal presiden boleh berkampanye. Kasat Jenderal Maruli respon Mahfud MD soal aparat TNI tambang ilegal. SBY turun gunung ajak masyarakat Pacitan dukung Prabowo Gibran. Berikut berita pilihan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan seorang presiden diperbolehkan untuk berkampanye dan memihak paslon tertentu dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak demokrasi dan hak politik masing-masing. Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri penyerahan pesawat dan helikopter Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 24 Januari 2024. Jokowi mengatakan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karenanya, seorang presiden dan menteri boleh terlibat dalam politik. Meski demikian, dirinya mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas negara ketika melakukan kampanye dalam pemilu. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ini kalau pejabat politik nggak boleh, menteri juga boleh. Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Gimana? supaya tidak ada konflik kepentingan. Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menjelaskan maksud dari pernyataannya mengenai presiden boleh berkampanye dan memihak. Dalam penjelasan tersebut, Jokowi turut menunjukkan kertas besar yang berisi kutipan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Lagi Bapak izin kemarin sempat rame yang di Halim Bapak menyampaikan yang presiden boleh pernyataan kampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pernyataan Presiden Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan dalam Pilpres tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut dirinya boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon di pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi sudah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Lebih luas dirinya menyerahkan sepenuhnya segala bentuk pengawasan pemilu diserahkan kepada Bawaslu. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur, toh? Apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Ini disampaikan Pak Presiden itu
menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Kalau menyatakan ini ketentuan di Undang-Undang kan memang ada masalah menyampaikan ketentuan di Undang-Undang. Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang di Undang-Undang seperti apa. Jadi kan menyampaikan pasal di Undang-Undang kan nggak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di Undang-Undang, menyampaikan saja toh. Nah soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye. Berdasarkan aturan soal kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan terhadap presiden dalam berkampanye di pemilu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye. Karena secara konstitusi, secara hukum maupun etika, hal tersebut diperbolehkan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait pernyataannya yang membuat Presiden boleh memihak dan berkampanye. Karena secara konstitusi, secara hukum maupun etika, hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Rabu sore. Dirinya mengatakan setiap orang yang berstatus warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam Pilpres 2024. Hal tersebut menurutnya tercantum dan tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 Ayat 1 Nomor 39 Tahun 1999, yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya, kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah kemudian ya, yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Rizal, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi PT PAL Indonesia untuk meninjau progres pembangunan kapal fregat Merah Putih di dermaga divisi Kapal Niaga Surabaya pada Selasa 23 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menerima penjelasan storyboard terkait progres pembangunan kapal oleh Dasatgas Frigat Laksamana TNI Taat Siswo Sunarto dan Kepala Proyek Frigat PT PAL Indonesia Bambang Junaedi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi PT PAL Indonesia untuk meninjau progres pembangunan kapal fregat Merah Putih di dermaga divisi Kapal Niaga Surabaya Selasa 23 Januari. Prabowo menerima penjelasan storyboard terkait progres pembangunan kapal oleh dan Satgas Frigat Laksamana TNI Taat Siswo Sunarto dan Kepala Proyek Frigat PT PAL Indonesia Bambang Junaedi. Kapal fregat Merah Putih sepanjang 140 meter dengan displacement sebesar 5.996 ton itu disebut menjadi kapal perang terbesar yang dibangun 100% oleh Indonesia tanpa ada bantuan tenaga asing. Prabowo menilai pembangunan itu merupakan suatu pencapaian yang membanggakan sekaligus menjadi sejarah baru bagi bangsa. Lebih lanjut, Prabowo mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para pihak terkait. Prabowo berharap komitmen kerja dan prestasi itu dapat dipertahankan. Ini sangat membanggakan, berarti kita membuat sejarah. Kapal perang terbesar dan 100% dibuat oleh putra-putri Indonesia. Ya, jadi saya atas nama pemerintah ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian dari PT PAL dan dari Satgas Fregat Merah Putih. Terima kasih atas dedikasi saudara-saudara. Terima kasih atas prestasi saudara-saudara.
kapasitas saudara-saudara. Dari Surabaya, Sinpo TV melaporkan. Dalam kunjungan ke PT PAL Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima penjelasan mengenai progres modernisasi 41 kapal yang telah mencapai 40% dari PT PAL dan beberapa galangan kapal lain yang dilakukan secara daring. Prabowo berharap di masa mendatang Indonesia mampu memproduksi kapal serang ringan berteknologi canggih seperti kemampuan anti-deteksi. Usai meninjau, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto progres pembangunan kapal fregat Merah Putih di dermaga Divisi Kapal Niaga Surabaya. Prabowo menerima penjelasan mengenai progres modernisasi 41 kapal yang telah mencapai 40% dari PT PAL dan beberapa galangan kapal lain yang dilakukan secara daring. Prabowo menilai kemajuan perbaikan kapal tersebut sudah cukup baik. Dirinya menghimbau agar pihak Angkatan Laut dapat mempelajari platform lainnya yang butuh dimodernisasi. Prabowo menyebut pembangunan kapal fregat Merah Putih yang juga dilakukan di PT PAL merupakan bukti dari kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan tanah air yang dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa tanpa bantuan teknis dari negara asing. Lebih lanjut, Prabowo berharap di masa mendatang Indonesia mampu memproduksi kapal serang ringan berteknologi canggih seperti kemampuan anti-deteksi. Buktikan bahwa kita mampu. Dan saya sangat bangga bahwa pembangunan fregat itu kapal perang yang terbesar yang sudah atau yang pernah kita bangun, tapi kali ini kita bangun benar. 100% dibangun di Indonesia tanpa bantuan teknis dari negara asing. Kemungkinan sesudah ini kita harus bikin destroyer, kita harus bikin lebih banyak kapal serang ringan yang modern, yang kecepatan tinggi dengan senjata yang ampuh, tapi low radar signature, sehingga bisa bergerak tanpa dideteksi, stealth kalau bisa juga ya, ASN-nya stealth juga. Dari Surabaya, Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespon pernyataan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut ada aparat dan pejabat yang menyokong atau memberi backingan terhadap pertambangan ilegal. Aparat bisa juga aparatur sipil ya, belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga lah di zaman sekarang ini. Saya terus terang aja nih, kalau misalnya kita begitu-begitu masuk video kita takut sekarang ini. Ya, jadi nggak seberani itu lagi kita. Ya, kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan lah. Koridor ini kan gitu. Orang kadang-kadang bilang orang-orang bule itu taat hukum misalnya. Apa di negara-negara maju ya, taat hukum. Padahal sebenarnya ancaman hukumannya yang berat. Ya, jadi kalau dia melanggar lalu lintas, SIM-nya langsung dicabut, dia harus jalan setengah mati. Akhirnya dia betul-betul tidak berani melanggar. Nah, kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Ya, kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, di foto, saya yakin responnya cepat ini. Ya, jadi nggak yang saya bilang gitu. Aparat itu yang mana? Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian. Yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami tuh nggak tahu sebetulnya. Ya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya silakan dilaporkan. Ya, saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu, tentara ikut dalam penambangan ini, itu banyak yang dicabut itunya, jabatannya, ya anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini sangat drastis menurun untuk yang mengurus hal tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta agar data soal keterlibatan aparat dalam kasus tambang ilegal secara rinci ditanyakan oleh KPK. Dalam debat keempat Pilpres, Mahfud menyatakan tidak mudah untuk memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dilindungi oleh aparat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak soal backing aparat pada tambang ilegal. Mahfud mengatakan pernyataan dalam debat keempat Pilpres soal aparat yang terlibat kegiatan tambang ilegal berdasarkan pernyataan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam acara Paku Integritas Capres-Cawapres beberapa hari lalu. Menurut Mahfud, Ketua Sementara KPK juga menyorot soal LKHPN
yang harus dijadikan dasar untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat. Mahfud menilai gagasan tersebut sangatlah bagus. Mahfud menyampaikan jika ingin menanyakan hal yang lebih teknis, perlu ditanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi soal backing aparat ini. Sebab ia merujuk pada pidato pemimpin KPK di acara Paku Integritas beberapa waktu lalu, yang menyebut di Indonesia banyak mafia tambang dan lain-lain itu disokong oleh aparat, pejabat, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah mulai bongkar-bongkar, tapi belum semuanya. Enggak, kalau mau tanya itu kan lebih gampang ya. Tanya ke Ketua KPK, karena itu pidato resmi Ketua KPK di dalam acara Paku Integritas, penandatangan kontrak integritas kepada calon presiden. Nah, Ketua KPK itu menyatakan di Indonesia banyak mafia-mafia, tambang dan lain-lain itu di-backing oleh aparat, ya, pejabat dan seterusnya, sehingga sumber korupsinya di situ. Nah, pidato kedua yang menarik di situ bahwa LHKPN itu harus dijadikan dasar untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat. Itu bagus. Artinya orang sebelum menjabat tuh laporkan dulu LHKPN-nya. Misalnya 5 tahun terakhir bener enggak nih LHKPN. Kalau enggak bener enggak boleh jadi pejabat. Nah, nanti kalau sudah menjadi pejabat misalnya baru 5 bulan kok ketahuan LHKPN-nya ternyata bohong dulu, atau sekarang kok bertambahnya luar biasa di luar profilnya, itu dasar memberhentikan juga. Itu kan bagus ya menurut saya. Itu Ketua KPK lah ya yang teknis-teknis gitu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkomitmen akan melanjutkan program hilirisasi yang saat ini digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Calon Wakil Presiden pasangan calon nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggarisbawahi soal penghiliran industri pertambangan mineral dalam visi misinya di debat Cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Gibran menuturkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, ditujukan dari cadangan nikel terbesar di dunia dan timah terbesar nomor 2 di dunia, sehingga hilirisasi perlu dilanjutkan diperluas. Ia pun mengatakan hilirisasi akan diperluas ke sektor pertanian, maritim, bahkan hilirisasi digital. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa program hilirisasi industri pertambangan dapat menekankan angka kemiskinan di daerah. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan contoh mengenai program hilirisasi yang dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah dan telah berhasil menekan angka kemiskinan. Luhut mengatakan pada tahun 2015 data angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7%. Namun setelah adanya hilirisasi, kini data tersebut menurun menjadi 12,4% di 2023. Dirinya juga mengungkapkan berkat program hilirisasi itu, ada salah satu politeknik yang didirikan di Morowali dan berfokus pada industri logam. Bahkan terdapat mahasiswa yang dikirim langsung ke Cina untuk belajar, yang kini telah menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10-15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan, karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang, secara bertahap itu berkurang, karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor 1. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga merupakan mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, turun gunung dan mengajak masyarakat Pacitan untuk memilih Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh SBY di acara kampanye akbar Partai Demokrat di GOR Kabupaten Pacitan pada Selasa 23 Januari 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga merupakan mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kampanye akbar di GOR Pacitan pada Selasa 23 Januari 2024. Dalam pidatonya, SBY mengajak kader dan simpatisan untuk memenangkan Partai Demokrat di pemilu 2024 dan memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. SBY juga menyampaikan bahwa sosok Prabowo merupakan seorang sahabat dekatnya yang turut memikirkan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu, agar kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Saya mengajak, mari kita pilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia 5 tahun mendatang. Pak Prabowo sahabat dekat saya. Pak Prabowo juga memikirkan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu, agar kesejahteraannya meningkat. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara termasuk yang tidak hadir di tempat ini untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Kerso, setuju? Matur nuwun. Dari Pacitan, Simpo TV melaporkan. Salah satu pendiri relawan pasukan Ganjar Muda sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Perindo DKI Jakarta, Calvin Leonard, memutuskan mengubah arah dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pendiri relawan pasukan Ganjar Muda Calvin Leonard mengumumkan dirinya kini mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dan kemudian membentuk relawan dengan nama Langkah Bersama. Ketua Umum Langkah Bersama Calvin Leonard menyebut alasannya mendukung Prabowo Gibran, yakni karena lebih diberi ruang untuk berkreasi dan kreatif bagi anak muda. Calvin pun mengaku siap dengan konsekuensi yang akan diterimanya usai pindah dukungan. Calvin mengungkapkan bahwa sudah matang untuk beralih dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Dia juga sudah berkomunikasi dengan relawan Pagar Muda sebelum beralih dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Menurutnya, kehadiran anak muda pada Paslon 02 memberikan ruang yang cukup dan bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya. Karena menurut saya di 02, saya lebih banyak diberikan ruang untuk berkreasi, untuk lebih kreatif, untuk menginspirasi anak-anak muda yang lainnya. Sangat-sangat matang. Sudah saya komunikasikan dengan komunitas relawan sebelumnya, dan tanggapan beliau yang terpenting terbaik untuk saya, dan apapun pilihan saya, mereka mendukung.
Kolaborasi ke 02 nih Bang Gavin, apakah ada strategi baru mungkin yang akan diterapkan? Tunggu aja tanggal 25 kita mau bikin acara baru. Program-program yang lebih elegan lah untuk anak-anak muda pendukung paslon nomor 2. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Simpo Pagi dan Simpo Malam hanya di Simpo TV. Saya Sely Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.